البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir ini masih di Kitabul Hajj, bab sifatul hajj wa dukhuli Makkah, sifat haji dan masuk Makkah. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau menyembelih ya di hari yang ke-10 yang Nahar. Kemudian juga disunahkan untuk melempar jamrah tanggal 10 itu setelah matahari terbit, ya setelah waktu duha. Demikian juga tentang melempar jamrah, ini 7 batu-batu kerikil itu di hari yang ke-11, 12 dan 13 setelah waktu zuhur. Ya dikenal di situ jamrah Aqabah, ya kemudian ya jamrah wusta, kemudian jamrah ya kubro, demikian. Berikutnya hadis nomor 750. Wa an Miswar bin Mahramah radhiyallahu anhu, dari sahabat Miswar bin Mahramah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam nahara qabla yahlik. Beliau menyembelih, memotong unta atau boleh menyembelih kambing sebelum menggundul rambutnya. Wa amara ashabahu bidzalik, dan Nabi merintahkan sahabat-sahabatnya yang demikian itu. Riwayat Bukhari. Sebuah Imam Bukhari. Bahwa dari sini menunjukkan bahwa sebenarnya yang diperintahkan tertibnya itu adalah nahar, menyembelih dulu, memotong, kemudian menggundul, demikian. Dan ini adalah mustahab karena di hadis yang lain Nabi mengatakan boleh untuk menyembelih dulu, ya, boleh untuk kemudian menggundul dulu, boleh kemudian ya melempar jamrah dulu, demikian. Tapi urutannya sudah lewat, melempar dulu tanggal 10 itu kan, kemudian menyembelih atau memotong, kemudian menggundul, atau ya ini mengurangi rambutnya, memotong rambutnya untuk perempuan. Kemudian berikutnya hadis nomor 751. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dhaif. Karena di situ ada Al-Hajjaj bin Artah, wa mudalis, ya. Dan dia dhaif juga. Qala, beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ramaitum wa halaqtum, apabila kalian telah melempar tanggal 10 Aqabah tadi dari Musdalifah, ya, kemudian menuju Mina dan melempar jamrah tanggal 10. Apabila kalian melempar dan wa halaqtum, ya, ini kalian menggundul. Kalau perempuan dikurangi rambutnya. Faqad halal lakum atib, maka halal bagi kalian atib, minyak wangi. Wa kullu syai', dan segala sesuatu, illa nisa, kecuali perempuan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa bi isnadihi dha'fun. Oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, dan dalam sanadnya lemah. Maka di sini terjadi perbincangan para ulama. Ya, namanya tahallul. Ada tahallul awal, tahallul tsani. Halal yang pertama terjadi perselisihan. Kalau menurut hadis ini, ya ini kalau dia sudah melempar dan menggundul. Tapi yang rajih wallahu alam, dengan sekedar dia melempar, ya, belum sampai menggundul, maka sudah halal yang pertama. Boleh segala sesuatu, ya, kecuali perempuan. Itu. Kalau di sini kan setelah melempar dan menggundul, perselisihan sedikit di sini perempuan. Ini, jadi belum boleh perempuan. Nah, nanti ada tahallul tsani, halal yang kedua, yaitu total. Boleh mendatangi istrinya, ya. Itu apabila
apabila sudah tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Ya, atau tawaf ziarah namanya. Ya. Jadi di hari itu juga boleh. Tanggal 10 itu. Ketika akan mendatangi Mekah, ya dari Mina, Musdalifah, Mina, kemudian tanggal 10 mendatangi Mekah, ya kan? Ya di situ tawaf ifadah. Tanggal 10 itu. Dan berarti setelah apa? Setelah menggundul. Ifadah yakni melewati. Dan kemudian apa? Kembali lagi ke Mina. Itu, maka itu tahalul atsanir. Halal yang kedua dan itu boleh segala sesuatu. Demikian. Wallahu a'lam. Hadis ini tadi dhaif tapi sebenarnya adalah tadi. Tahalul awal yaitu setelah melempar. Hadis ini setelah melempar dan menggundul. Berikutnya hadis nomor 752. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadis ini sahih. Laisa 'ala nisa halqun, tidak ada untuk perempuan itu menggundul, tidak mungkin perempuan menggundul kan demikian. Wa inna ma yuqsirun, hanyalah mengurangi. Yang mungkin panjang 50 cm kurangi 5 cm umpamanya demikian. Rawi Dawud bi isnadin hasan, diriwayatkan Imam Dawud dengan sanad yang hasan. Hadis sahih. Jelas hadis ini. Untuk perempuan tidak menggundul. Kemudian hadis nomor 753. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Anna Abbas bin Abdul Muthalib, sungguhnya Abbas bin Abdul Muthalib istadzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makkah, untuk tidur di Mekah layali Mina, malam-malam Mina. Itu. Jadi habis dari Musdalifah, kan wukuf dulu kemudian Musdalifah malamnya, kemudian tanggal 10-nya menuju Mina, kemudian menuju Mekah, kan itu. Tapi di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi untuk tidur di Mekah saja. Asalnya dari Mekah itu kembali lagi ke Mina, tidur di Mina. Itu tidur malam di Mina. 11, 12, 13 itu. Tapi di sini Nabi diminta izin oleh Abbas untuk tidur di Mekah. Layali Mina, di malam-malam Mina. 11, 12, 13 itu. Min ajri sikoyatihi, karena untuk apa sikoyah? Memberi minum air zam-zam untuk orang-orang yang haji waktu itu kan, untuk mengatur orang-orang minum di sumur itu. Karena udzur kan, fa'adina lahu, maka Nabi mengizinkan. Muttafaqun alaih. Jadi Bukhari dan Muslim. Kemudian ada 754. Hadis ini sahih. Wa Asim bin Adi radhiyallahu anhu, dari sahabat Asim bin Adi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa li ru'ati ibil. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan rukhsah, keringanan kepada orang yang memelihara onta, maksudnya mengurusi onta, kendaraan-kendaraan atau yang semisal itu, yang mengembala onta. Fil baitutah, untuk tidur an Mina, untuk tidur di Mina, yakni tidak tidur di Mina maksudnya. Tidak ke Mina. Ya, dari Musdalifah ke Mina, kemudian kan ke Mekah. Tetapi di sini diberikan rukhsah untuk kemudian tidak balik lagi ke Mina. Untuk tidak tidur di Mina. Ya. Yarmuna yawman nahr, tsumma yarmuna al-ghad li yawmaini. Ya, untuk melempar. Ya, di Mina juga nanti melempar juga di sana. Oleh karena itu kan tidur di sana. Ya, jadi untuk kemudian melempar pada hari nahar tanggal 10 itu, hari memotong atau menyembelih. Tsumma yarmuna al-ghad, kemudian melempar di hari berikutnya tanggal 11. Liyaumaini, untuk 2 hari. Untuk 12. Ya, 11 12 dilakukan di tanggal 11 itu. Itu ada sebutan seperti itu. Ya, jadi menjamak karena ada keperluan di jamak takdim melemparnya itu. Ya, yang bentuknya 3 sudah lewat itu. Setelah zuhur itu. Sama yarmuna yauman nafar, kemudian baru melempar hari nafar. Yani nafar itu keluar ya. Ya, dari Mina ke Mekah. Demikian. Jadi di sini diberikan rukhsah ya. Rawal khamsah, wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh yang 5, yakni Muhammad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Wa sahih At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.
Di sini berarti menunjukkan apa? Bahwa mabit di Mina, tidur malam di Mina itu fi ayam tasyrik, hari tasyrik 11, 12, 13 itu wajib untuk orang yang haji. Tidak boleh untuk ditinggalkan kecuali yang ada perlu. Demikian. Juga menunjukkan boleh untuk dikumpulkan, melempar tanggal 11 dan 12 dilakukan tanggal 11 karena udzur. Demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 755. Ini tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Hadis ini semuanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum an-nahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau khutbah hari Nahr tanggal 10. Al-hadis muttafaqun alaih. Demikian juga hadis nomor 756. Hadis ini dhaif. Di situ ada Rabi'ah bin Abdurrahman Al-Ghunawi. Ya, majhul tidak diketahui, dhaif. Wan Sarah binti Nabhan dari Sarah binti Nabhan radhiyallahu anha, qala beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami yaumar ru'us pada hari ar-ru'us, kepala-kepala. Maksudnya apa? Waktu itu sudah tidak ada daging lagi. Daging sembelihan tidak ada, adanya kepala. Tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13. Nabi berkhutbah di hari itu. Faqala kemudian Nabi SAW mengatakan, alaysa hadza awsati ayyami tasyrik? Tidakkah ini adalah pertengahan hari-hari tasyrik? Al-hadis. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Semuanya Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan tapi dhaif tadi. Disebutkan para ulama, lalu berapa kali Nabi SAW berkhutbah? Kesimpulannya 3. Yang pertama jelas, ini ketika wukuf di Arafah, ya sudah lewat pembahasannya. Kemudian hadis Jabir. Kemudian tanggal 10. Ya, ini di hari Nahr itu. Sebagaimana hadis Abu Bakrah tadi. Kemudian yang diperselisihkan yang rajih adalah berkhutbah ini tengah-tengah hari tasyrik tanggal 12. Sebagian mengatakan tanggal 11. Pokoknya di hari tasyrik itu. Hadis tadi dhaif memang, tapi sudah ada penguat hadis ya dari riwayat Imam Ahmad. Dari tabi'in Nabi Nadrah mendapatkan dari seorang yang mendengar khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah tasyrik. Ya Yunas, wahai manusia, demikian. Ila akhirnya. Di sini sahih. Ya, demikian. Demikian juga riwayat Imam Abu Dawud, ya, kesimpulannya adalah khutbahnya adalah 3 dan itu adalah sunnah. Maka di sini ada permasalahan, kita teruskan dari hadis Jabir yang panjang itu tentang apa? Tentang bolehnya seseorang untuk binatang yang mau disembelih diberikan tanda, ya. Dan tandanya itu bisa berupa mungkin sandal, ya, yang diikatkan di lehernya, atau kemudian tanda dilukai di sebelah punuknya, sebelah kanan, demikian. Kemudian disebutkan juga apakah boleh menaiki kendaraan yang mau disembelih itu? Kesimpulannya kalau dia butuh boleh menaiki. Kemudian apabila orang yang tamattu tidak ada binatang yang dia sembelih, memang tidak ada yang mau disembelih, maka dia berpuasa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, kalau dia tidak mendapat sembelihan, maka puasa 3 hari fil hajj ketika dia haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika sudah pulang. Lalu kapan puasa 3 harinya itu? Disebutkan boleh hari ini sebelum tanggal 10, ya, yang di itu Idul Adha itu, dan boleh setelahnya. Kesimpulannya demikian. Selama dia haji 3 hari itu. Saya merujukkan yang dipilih yaitu ketika tanggal 11, 12, 13. Kita nggak boleh puasa, tapi mereka boleh. Kemudian waktu, ini orang yang tidak haji boleh. Orang yang tidak haji tidak boleh berpuasa tanggal hari tasyrik itu. Kemudian waktu puasa 7 hari itu, ya. Jadi kalau sudah pulang kan puasa 7 hari. Ya, kapan itu? Ya ketika sudah pulang, ya demikian. Dia sudah pulang, entah dilakukan langsung atau setelahnya boleh. Lalu setelah bisa misalnya sahabat tatabu, apakah disarankan berurutan? Sebenarnya tidak. Kemudian, ya, manibtada afisyam, ya, kalau dia mulai puasa kemudian mempunyai
dapat binatang yang mau disembelih, boleh dia milih meneruskan puasa atau menyembelih. Kemudian mana afdal? Ya, afdal untuk memotong atau menggundul jelas. Menggundul lebih afdal untuk laki-laki. Bagaimana kalau dia al-aslak? Aslak tidak punya rambut. Sebutkan ya tidak mengapa. Sebagian mengatakan yang penting yakni guntingnya itu diletakkan di atas kepala gitu, dijalankan, tapi tidak ada dalilnya. Kemudian ya, mengakhirkan memotong, ya menggundul dan sebagainya, ya boleh, mengakhirkan boleh. Kemudian berikutnya, ya tentang masalah ya ifadah, tawaf ifadah itu disebutkan tawaf ifadah oleh Imam Nawawi bahwa dia itu adalah rukun. Ya, dikatakan tawaf ifadah karena dia itu ya'ti bihi inda ifadatihi min Mina. Dia berjalan sejak dari Mina. Dari wukuf di Arafah kan menuju ke Mina kan. Kemudian ke Mina menuju ke Mekah. Itulah dinamakan ifadah karena dia melewati. Ya, dari Mina menuju Mekah. Kemudian kembali lagi ke Mina. Ya, dikatakan juga tawaf ziarah karena dia seakan-akan menziarahi Mekah sebentar. Paham? Dia dari Mina kemudian mendatangi Mekah. Disitulah dia melakukan tawaf ifadah. Tanggal 10 itu, dan itu adalah rukun, ya itu. Hukum tawaf ifadah itu adalah rukun min arkanil hajj sebagaimana Imam Nawawi. Kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Maka kapan waktu tawaf ifadah? Disebutkan waktu afdolnya tanggal 10 setelah melempar dan memotong dan menggundul. Paham? Sebagaimana dalam hadis Jabir, ya. Adapun waktu boleh dilakukan yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ya, waktunya adalah sejak tengah malam tanggal 10 itu. Malamnya mulai itu. Akhirnya dari umur dia itu. Sebelum mati umpamanya atau setelah 15 tahun berikutnya baru dia tawaf ifadah. Boleh, ya demikian. Dan tidak ada dam. Paham? Demikian. Ini waktu akhirnya. Bagaimana kalau sampai di rumah, sampai ke Indonesia umpamanya belum tawaf ifadah, kembali lagi ke sana. Yang penting pokoknya dilakukan, ya, demikian. Bukan yastanib muhrim. Yani dia selama itu tidak boleh untuk mendatangi istrinya. Ya, demikian. Baru kemudian tawaf ifadah baru melakukan. Apakah kemudian ada ittiba, yakni tawaf ifadah itu kemudian memakai tadi yang di bawah yaitu pakaian yang di bawah pundak itu. Jadi terbuka pundak kanannya, ya, semisal itu namanya ittiba. Demikian juga rombel lari-lari kecil, tidak. Ya, tawaf ini tidak seperti tawaf biasa. Tawaf ini ketika kudum saja, yang ittiba itu, yang pakaiannya itu diletakkan bawah pundak itu, ya. Kemudian satunya tertutup pundaknya, itu ketika tawaf kudum saja. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.